wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Semoga nikmat iman Islam dan nasihat selalu Allah curahkan buat kita dan keluarga kita semua, sehingga kita bisa dimudahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita ucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung saja meneruskan ya, kemarin kalau nggak salah sudah sampai yang kedua, yaitu ada istilah asyaddah dan ada istilah ar-rakhwah. Ar-rakhwah ya, yang berat maksudnya itu artinya kuat. Ar-rakhwah itu artinya lemah, lembut, artinya dia tidak tergantung kepada makhrajnya. La itu kan ada la. Kan enggak, kenapa misal contoh la ya. Itu kalau lidahnya itu enggak mantul ke atas dulu, itu enggak bisa mengucap la. Nun juga enggak bisa kalau enggak nempel dulu ke atas gitu, makanya disebut berat nun. La. Coba enggak pakai lidahnya itu enggak naik ke atas gitu. Bisa enggak? Nggak bisa, jadi kayak dia. Iya, enggak bisa kan? Jadinya A. Ya, makanya menjadi alif gitu kan. Alif. Nah, dia makanya ar-rakhwah, nah, dia bisa. Jadi enggak tergantung kepada makhrajnya gitu. Ya kan? Kalau misalnya selain lam, nun, ain dan mim ra itu semua hampir dibilang bisa, tapi mungkin tinggal sifatnya aja tepat atau tidak gitu ya. Misalnya alif gitu kan, ain itu kan harus ain gitu. Gitu ya, harus ada tekanannya. Kalau dia nggak ada tekanannya sedikit, jadi ke alif, gitu ya. Kalau ja itu kan dia nanti orang bisa pakai ja, ja. Nah, yang tepat itu kan dia harus kayak asyiddah, tebal kan. Ja gitu ya. Oke. Dia harus tebal ya, ja itu tebal ya saya. Oke, terus isti'la. Nah, isti'la dia tapi harus pahami dulu sebentar ya. Saya ulang lagi. Jadi mungkin bisa jadi satu huruf itu bisa bisa masuk ke berapa sifat gitu ya. Misalnya kayak kha itu juga kan ada di isti'la, nanti ada juga dia harus punya hamzah juga. Kha gitu. Oke. Tetap. Kalau shad gitu kan itu juga ada. Jadi bukan berarti misalnya dia ada di hamzah berarti dia nggak ada di lain, enggak. Jadi shad ini adalah misalnya shad gitu ya. Shad itu juga ada hamzahnya, dia juga ada al-isti'la'nya gitu. Yang menurut bahasa terangkat. Shad. Ininya terangkat lidahnya itu terangkat sampai gitu gimana ya kerjanya? Sebentar. Sebentar. Ini belum di. Tuh. Slot. Jadi lidahnya ini kan ini langit-langit ya. Lidahnya ada ke sini. Sana sod. Kalau kita lidahnya ke bawahin, misalnya ke gigi bawah gitu,
itu nggak bisa ngucapin sod, nggak bisa sod, jadi harus naikin ke atas. Ya, istilah itu menurut bahasa itu kan adalah terangkat ya. Nah, maksudnya apa yang terangkat? Yang terangkat itu adalah pengucapan huruf disertai terangkatnya lidah ke langit-langit. Maksudnya di sini ya. Maaf ya, ini minta maaf sebelumnya kalau ini. Jadi ke arah keangkat sod ke langit-langit. Nah, nanti ada hurufnya yang kita buka. Sudah buka semua kan ya? Halaman 33. Kalau kho itu yang terangkat apanya? Lidahnya nggak terangkat kan? Kho. Ini kan dia lidahnya kan sebenarnya begitu. Gimana sih? Kho. 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 Nggak ke, jadi terangkat bukan, tapi nggak nempel. iya maksudnya nggak nempel. Terangkat aja. Terangkat artinya bukan apa sih maksudnya kalau kita ngambang gitu loh. Nggak nempel ke langit-langit ya. Bukan yang nempel ke langit gitu, bukan. Tapi keangkat ke arah langit gitu. Bukan taruh di bawah. Kok jadi dia tuh ngambang gitu, ngambang ke langit, ke arah langit-langit. Ini ibaratnya kalau gigi bawah, nih gigi atas, dia atasnya begini gitu, nggak menyentuh langitnya, tapi apa namanya, keangkat gitu, ke arah angkat, istilah kan diangkat. Oke. Kan sama go itu kan nggak bilang go, tapi keangkat dikit, gitu. Nggak taruh di bawah ini, go. Dan dia agak apa namanya, karena kita sedikit mencucu ya, dia kan lidahnya tuh agak kayak begini, nggak datar gini kan, tapi agak begini. Nah ini rata-rata huruf-huruf yang berat adanya di istilah tuh dari sini gitu. Kha, so, do, ro, to, ko, zo, zo. Oke. Istilah ini berarti huruf-huruf berat ya, kalau di bahasa heavy ya. Ya heavy, benar-benar heavy. Huruf-huruf yang benar heavy lah, ya kan. Nggak ringan. Termasuk lo to itu kan, do itu kan Rasulullah bilang sendiri yang sempurna yang mengucapkan huruf do itu ya Rasulullah gitu. Artinya Kalau siddah ini cuman kuat aja, berarti bukan heavy ya. Berarti ada penekanan-penekanan khusus ya. enggak. Dia kuat dalam artinya itu harus jelas gitu. A, ja, itu. Ja itu harus jelas. Jangan sampai za. Jangan sampai ada hamas gitu. Ja. Jangan sampai za. Ja gitu. Kuatnya itu harus dia apa misalnya dal gitu kan. Jangan sampai zal. Bukan sampai zal gitu. Zal, dal itu harus jelas. Dal, ja, qaf. Qaf itu ini apa namanya? Qaf juga termasuk dalam istilah gitu. Qaf juga termasuk dalam istilah. Jelas, tapi dia jelas hamas. berat berarti ya. Iya. Tapi dia bukan hamas. Jadi yang tadi saya bilang ada satu huruf yang bisa ada di sifat yang lain, tapi juga bukan belum tentu di sifat yang lain. Jadi bisa jadi satu huruf tuh ada juga misalnya contohnya misalnya sini short gitu ya. Short itu harus dia punya hamas, dia juga bersifatnya terangkat lidahnya gitu kan. Satu lagi nanya Mas, balik lagi, masih agak bingung aku. Kalau Ya, hamas itu kan ada hembusan nafas ya. nah, Kaf, fa, kemarin kan. Jahar itu artinya jelas. Ya kan, contoh huruf jahar itu adalah yang bukan hamas. Nah, tapi siddah ini bedanya apa Mas sama jahar, Mas? siddah sama jahar. Ya. Jadi kalau
Kalau siddah nggak ada bedanya sih sebenarnya. Maksudnya bukan nggak ada bedanya, maksudnya kayak ja itu kan dia sebenarnya masuk ke jahar, tapi juga masuk ke asyiddah gitu. Ja, tapi gini, yang membedakannya itu bukan membedakannya di asyiddah, bukan. Yang membedakannya adalah al apa? Hamz itu membedakannya al-jahr gitu. Iya. Jadi membedakannya bukan ke asyiddahnya, bukan. Jadi gini, Mungkin jadi maksudnya gini Mas, lawan itu kata. kan bisa gabung kan, satu huruf itu bisa punya dua sifat, tetapi ada Bisa beberapa lebih, sifat itu bisa jadi saling lebih. berlawanan kan gitu. Iya, Ya kalau yang saling berlawanan nggak mungkin punya sifat dua itu sekaligus ya kan, karena itu berlawanan, tetapi boleh memiliki sifat yang lainnya juga gitu kan. betul. Nah, makanya kalau di halaman 31 kan, 31 nanti di atas 32 itu gini. Ini maksudnya lawan kata. Kayak bahasanya lawan kata. Kalau kita ya, misalnya dari jahar itu, dia lawan katanya hamz gitu kan. Misalnya huruf ja itu dia nggak punya sifat hamz gitu. Nggak, tapi dia punya sifat jahar yang jelas dari lawan katanya hamz. Misalnya hamz itu kan ada keluar huruf anginnya. Tetapi ja juga dia punya sifat yang kuat yang disampaikan dengan ja, bukan ja. Kalau gitu. Kalau ja itu kan berarti ada hamznya. Oke. Paham nggak? Jadi bukan dibandingin ke jahar ini bandingin asyiddah, enggak. Jadi dibandingin antara hamz ke jahar. Asyiddah itu perbandingannya adalah tentang asyiddah, atawasud sama arwah, arwah. Jadi antara yang kuat, sedang, dan lemah. Gitu. Jadi dia makanya Berarti di sini kalau saya bahas masalah huruf qaf, dia punya tiga sifat. Berarti dia harus jahar, tidak boleh ada hamz, tidak boleh qaf. Qafnya ini, qaf bukan fa-nya. Terus juga dia punya sifat siddah dan juga ada istilah gitu ya. Tiga itu digabung. Jadi aku nggak bisa bedain antara jahar sama siddah. Enggak. Okay. Ya, nggak bisa. Karena gini, kalau misalnya saya contohnya ja aja tadi ya. Ja itu berarti dia ja nih gitu. Saya bilang ja. Salah apa benar? Salah. Kenapa? Tidak kuat. Ya. Dari jaharnya itu kenapa? Ada sedikit hamznya ya. Ada hamznya. Jadi ja itu kan lembut ya, terlalu lembut. Ja. Terus ada hamznya. Yang benar ja. Jadi nggak ada angin yang hampir dibilang keluar gitu. Maka dia harus jahar, harus jelas, harus kuat. Jelas, lantang, ya? Kuat gitu. Lantang ya. Kalau digabung jahar dan syiddah jadinya lantang. Kuat dan jelas. Iya. Jadi misalnya misalnya kita sering baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nirrajim. Terlalu lembut ya? Karena jimnya itu nirrajim, jim. Dia kan karena ada fathah seakan-akan kayak berhamas, tapi nggak berhamas, teman. Harusnya nirojim, jim, bukan nirojim, jim. Nanti ke huruf za itu lebih jim, nirojim, jim, bukan nirojim. Ya, makanya ini harus lambat ya, maksudnya harus pelan-pelan. Niroja, ja. Oke, makasih Mas. Maaf tadi distracted lebih. Continue aja Mas. Enggak benar, kita harus
harus paham dulu. Ini makanya saya bilang di sini harus benar-benar lambat gitu. Karena saya sendiri kalau dihitung misalnya di nusuk nama ini saya nggak terlalu hafal ya, selalu namanya ini dia harus apa gitu ya. Tapi harus pengucapannya itu ja. Jadi kalau kita mengucapkan ja itu benar, ja, kita tahu nggak sih ini namanya apa, sifatnya apa ya, enggak gitu ya. Yang penting pengucapannya benar gitu, ja gitu. Tapi Itu kan itu yang membahasnya kita lebih dari itu. ucapnya ja kalau di sini kan, kalau Indonesia Jim ya. Ya, jin. Ya. Bukan zin gitu, bukan zim. Jim. Ya, jim. Jadi lidahnya itu kita lihat coba halaman yang ke itu, 25. halaman ke 25. Ya. Ja, Jim, ya. Jim, jim, jim. Ja, ja, jong. Nah, oke, nah. Waktu itu kan yang bahas ini kan kita udah semua ya, waktu itu kan ya. Makhraj tuh udah ya. Udah Mas, makhrajnya sudah, tapi ya ini sifat-sifatnya yang belum. Hmm. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya letak dari gambar huruf jim itu kan lidahnya ke sini, lidahnya itu ke langit-langit nempel jim, tapi tidak ada hembusan jim, bukan jim, jim. Atau kalau kita fathain ja, ji, ju, ja, ji, ju, dan ja, ji, ju. Bisa beda nggak? Berarti kalau pakai J salah ya. Kalau kita ngajarin orang pakai J salah, karena J itu ada hamesnya Mas. Wah. Ya, kalau misalnya saya baca ja, ja, ja. Nah, itu Walaupun bukan za, tapi ada cahnya itu ja. Salah berarti. ada hamesnya dikit. Ja. Salah. Kita suka ngajarin anak-anak itu Jim itu kayak J bahasa Inggrisnya. Jadi bacanya ja, ja. Oh iya iya. Kedengeran ada decaknya kan? Ja. Ja, ja, ji, ji, Padahal ini ji. bener-bener yang keras ya. Ja. Gitu ya. Jelas dia. Atau jelas ininya. Makanya ada daerah-daerah tertentu yang susah kan, misalnya terbiasa dengan hamas gitu ya. Ya, ya. Nah, sekarang agak jelas Mas kalau misalnya dicontohin tadi antara ja sama pakai J, ja. Ja. Ya kan ada desisnya dikit itu. Oke. Oke. Coba kita tes saja ya lagi dari istilah ini. Lagi tes pertama huruf kha ya. Coba sambil kita lihat ke halaman apa tuh? Halaman 25 itu. Kha. Oh, kha. Ya. Nah, ini kan dia masuknya ke halq, tenggorokan. Nah, ada kha dan gha, 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 gha. Nah, kalau saya dulu diajarin sama ustadznya tuh, gha itu kayak kita kumur-kumur. Pernah kan kita kalau kumur-kumur kan gini, harus sikat gigi apa gitu, kumur. Gitu kan.
Gha. Nah itu dia termasuk kan isti'la juga dia. Yang terangkat lidahnya. Nah kalau bisa halaman 25. Iya Mas, boleh lihat. Kan? Nah itu perbedaan untuk kha dan gha, ghain, kha. Kalau kha dia lebih apa namanya, letak kemana itu kan ya, arah ininya, arah pantulannya gitu, arah pantulannya dan lebih berat ya, kha gha lebih kayak agak mau neken gitu, ceklek. Gha. Nah ini sama-sama dia punya isti'la gitu kan. Coba Mas Faisal sama kha dan gha dulu. Okay. Kha, ghain, Kha, 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 ya. ghain, 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 gha, ghain. gha, gha, ghain, Ya, ghain. jangan ogen ya. Kita dulu ogen waktu kecil tuh. Aghin, aghin, Ghain, gha, ghain. ghain, gha. Oke. Coba Mas Neil. Yes. Ghain. Kha. Kha ya. Enggak jangan monyong kayak gini. Kha, tapi kha, kha. Kha. Oh Mas, jadi itu kayak antara O dan A gitu ya? Bukan O. Ya. Bukan kha, bukan, enggak mencucu enggak. Oh ya. Kha. Kha. Coba videonya dinyalain deh. Waduh Mas. Jadi. Biar gantengnya kelihatan gitu. Halo. Kha. Kha. Sedap. Kha. Gitu Mas. Kha gitu. Jadi dia enggak, kalau dulu saya waktu awal belajar saya pikir kha, oh enggak. Ternyata lidahnya itu tetap bibirnya itu tetap nggak terlalu mencucu, nggak terlalu monyong gitu. Tapi gini, ini yang bermain posisi lidahnya itu. Kha, Kha. bukan kha gitu ya. Tadi awalnya saya kha gitu, ternyata bukan. Kha, bi khair, bukan bi khair gitu. Awalnya tuh bi khair kan. Apa kabar? Alhamdulillah bi khair, ana bi khair. Tapi bukan bi khair, tapi bi khair. 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 Oh Jadi, ya. apa namanya? Sebelumnya kalau saya belajarnya kita yang ini dulu ya. Maksudnya nanti kan kita dengar misalnya ada yang bilang bi khair, ada yang bilang bi khair, amalah gitu, gitu. Orang Mesir atau orang Yaman itu bisa bi khair, beda bi khair gitu. Nah, tapi yang kita pelajari sekarang kita mengikuti dengan Hamas dari apa namanya? Imam Hamas dengan yang di awal gitu ya. Ada jalurnya ini. Jadi kita ngikutin ini gitu. Nanti kalau misal kita dengar oh itunya beda ya mungkin jangan jalur yang beda gitu. Jadi sehingga kita juga nggak berbantah-bantahan. Kha, oke. Gha udah ya. Kha udah. Mas Anton. Pakai video Mas? Iya dong. Sedap. Ah, eta. Udah nyampe peci dulu kayaknya. Dari tadi juga pakai peci terus nih. Ini pin merah putihnya mana? Sini.
Mau nyalek itu foto dulu. Kamu ngibarin bendera, kamu gimana sih Ilham? Putih di sini itu loh. Merah ya, merah. Oke ya. Oke. Kha, Ya. terus gha, gha, Ya. Ghain. ghain. Tapi kalau orang yang belajar gitu ya, yang pernah belajar di Indonesia bilangnya goin, Mas. Iya. Susah Ghain. sekali merubahnya goin. Ghain. Gha. Nah, ya kemarin saya dibetulin juga sama Ustadz di sini emang kemarin. Jadi dia bilang kan ghain. Jadi seperti yang tadi, seperti dia kok saya bilang kok kenapa ada sedikit kayak suara riak-riak dia gitu. Memang letaknya hampir sama, cuman masuk lebih ke dalam, tapi dia lebih ya jadi dia bilang kamu ingat nggak kalau pakai air gitu, tapi nggak gitu nggak. Itu vibratornya lebih besar, tapi kalau gini nah kayak gitu, nah di situ letaknya ghain, ghain, ghain. Nanya Mas, berarti kan kalau si kha ini kan harus ada hamesnya. Letak hamesnya di mana Mas? Itu kha, Wah, itu aja berarti yang dikit. Kalau ghain nggak ada kan? Gha nggak ada kan? nggak ada ghain, makanya dia nggak boleh kha, bukan nggak kalau nanti ke ghain, nah itu dia lebih ke ada hamesnya atau lebih mendekati kha nanti gitu. Ya. Ghain. Kalau saya sih ngerasanya kayak agak kecek kayak ghain. Terasa kayak gendul gitu kalau saya baca gha. Kayak ada apa? Yang sini kayak gini, tekan gitu. Coba deh pegang di ininya. Jadi kayak ada apa namanya? Ada yang mentul gitu, mentul ke lidahnya. Oh, kalau kalau kha itu kan dia bergetar gitu ya, vibrate. Coba Mas Anton, terasa nggak kayak ada yang tuk gitu? Ghain. Ghain, ghain, Jangan ininya jangan apa eh kayak bereak dan ghain gitu. Tapi gha, ghain. ghain, Eh, jangan 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 gha gha ghain. gha, gha, ghain, Iya, tapi ghain, ghain, maksudnya ininya jangan sampai ghain gitu, jangan sampai kayak gitu. Gha gha, ghain. gha, 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 Ya, gha, 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 ghain. ghain, 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 ghain. Oke. Itu terasa ada kayak gini. Nih, pas masuk gha ada kayak ketekan gini. Ghain, ghain. Coba Ghain, tekan. Ghain. ghain, gha, gha, ghain, Ya, gha, rasa nya itu hilangin, jangan sampai kedengeran. Nanti lebih mendekati huruf kha itu. Kha, gha, 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 ghain. ghain, 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 Nah, iya, ghain, iya. ghain, gha, ghairil, ghairil, gha, Ghairil mag ghairil ghairil ghairil, ghairil, nah, realnya nanti senyum kan. Ghairil maghdubi alaihim. ghairil maghdubi alaihim, ghairil, Ghairil maghdubi. ghairil maghdubi, Ya, realnya dia tarkik. Real. Karena kasrah. ghairil maghdubi alaihim. Nah, ya sip gitu. Nanti kalau nanti ro ya, ro juga tuh nanti ada takhim, ada tarkik, ada tarhim, ada tarkik gitu ya. Kayak bismillah itu ada ro-nya bisa jadi tarhim dan tarkik. Bismillahir, ini tarkik, hir, tapi menjadi tarhim setelahnya. Hirroh,
Ra, nanti baru tarhim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhim. Rahmanirrahim. Tarkik. Roh. Ketika baca ra-nya itu tarhim. Takhim. Ra itu panjang ya, susah ya. Nanti ya, itu belum ya. Itu belum. Oke. Yang belum saya masih Ilham ya? Masih Ilham? Yap. Oke. Wih. Bener makanya. Silau. Salah hadapnya kali Mas, itu harusnya lampunya jadi nggak gelap, nggak shadow. Belakang. Oke. Mana tadi? Yang Kha. Ugoy. Kok sama Ugo ya. Allah. Karena yang paling di yang nomor ini yang paling berat itu ya kha dan gha. Menurut saya sih ya. Nanti sha, ba, qa, qaf, gha itu gampangan. Kok. Oke. Lebih jelas. Kok. Oke. Ugo. Gha, ghain. Ugoin. Kha. Kok. Ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Sod, dot, udah ya. Oke, yang sod dan dod. Sod, ada yang sod, dod. Ini jelas nggak pas kayak bilang dot? Dot ini sedikit apa namanya? Karena ketutup kan? Dot ini ada apa namanya? Bubble dikit. Dot. Gitu. Lidahnya harus tempelkan arah mana berapa ke arah cik ya. Kalau Rasulullah itu dot ya, lihat nomor 4 halaman 26. Sebab baterainya habis. Nggak sampai. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Video. jangan dong. saya ketiduran tadi habis ngeteks Anton, goler-goler jam 6:30 itu. Lolos. Ya Allah. Benar kan kata saya Nusantara? Iya, tadi juga kita bilangnya jangan diganggu kata Mas Krisna. Saya bilang, iya lagi nata. Tapi bangun-bangun saya lihat 10 miss call Anton itu. Untung nggak kedengaran sama sekali. Coba saya lihat, jangan bilang 10 lah. Saya lihat dulu.
Ya 8 lah, 8. Ya. Martin 20%. 4, Oh, 5, 5. 5. Jangan Anda jangan ditambah-tambahin Anda itu. Iya. Baik. Maaf, Pak. Maaf. Itu kan beli satu dapat satu lagi bonus. Jadi udah selesai nih. Saya dipaksa, Mas. Kalau sama ketua bilang login. Siap, komandan. Ya, login. Walaupun cuma 5 menit. Oke. Alhamdulillah. Oke ya. Udah megang bukunya belum? Ini. Ada, Mas. Tapi Oke. saya sebentar lagi nyimak aja ya. Saya mau nganter ini. Iya. Ambil makanan. Selesai. Iya. Oke, insya Allah. Ke sod udah gampang ya. Sod. Tapi yang dod ini yang lebih berat. Kita buka halaman 24. Yang paling atas. Halaman 24. Yang paling atas. 26 maksud Mas Krisna 26. Oh, 26 belum salah. Yang nomor 4 maksudnya. Kalau ngomong sama orang tua harus jelas, Mas. Nanti dia marah. Apalagi belum ngopi. Oke. Nah, itu kan ada bagaimana letak dari makhrajnya dod, tapi kita juga harus perhatikan bahwa dari keluar dua sisi lidah yang kanan kiri ini itu menyentuh pertemuan dengan artinya menyentuh gigi geraham yang ke arah, misalnya ke arah pipi gitu kan. Jadi dia melebar. Ya. Saya sering dengar gitu misalnya ketika imam itu membaca Al-Fatihah itu dia lebih ke makhraj huruf dal karena memang sama letak makhrajnya tetapi sifatnya yang beda. Gitu kan. Nah, ketika walad dal, dia sudah pakai dal tapi dia sifatnya masih sifat dal. Walau maaf. Nah, itu makanya kita kalau nggak bisa dua-dua gigi kanan kiri kita sisi kanan kiri dari lidah kita tidak bisa menyentuh geraham kita harus milih salah satunya ke arah kanan atau arah kiri yang lebih memungkinkan. Selain kita lidahnya gini. Jadi kalau ditutup ini ketika kita mau ke arah nutup gigi itu gigi sisi kanan kiri lidah kanan kiri kita itu menyentuh geraham kanan kiri kita. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita harus milih lebih condong ke kanan atau ke kiri. Walau kedua-duanya walau. Ketika kita rapat begini nih, nah lidah kanan kiri kita itu nyentuh geraham. Bisa ngebayangin nggak? Bisa praktekin nggak? Tadi Ilham sudah praktek, Mas. Woi, coba di videoin. Coba Ham. Siapa? Tadi sampai udah tadi coba. Maaf. Lupa ke mute. Gimana? Walau Jadi kalau lidahnya kan di sini nih, ujung sini. Kalau kita nutup sebelum dibunyiin. Ya. Jadi lidahnya gimana ya sebentar. Ini ibarat lidah. Susah.
Ada pegangan. Lidahnya itu yang nyentuh itu bagian sini. Sini area. Jadi nempelnya gini. Walau Bukan gimana bukan Kak? bukan ujungnya gitu. Ini kan misalnya lidah ya. Nah, ini misalnya lidah nih. Mhm. Itu bukan nempel ke langit-langit itu bukan nempel ke sininya. Dan walat nanti ini kayak begini dal. Tapi kita nyentuh begini, lebih kayak begini. Nah, sehingga jadi letaknya itu ini lebih lebar kena menyentuhnya. Nah, ini sehingga yang kanan kiri itu melebar juga. Jadi kanan kiri itu menyentuh geraham kanan kiri. Kalau di gambar itu kan kelihatan tuh daerah yang apa namanya? Daerah ujung pangkal itu yang kena dari pangkal ujung sampai tengah. Jadi nanti lidah itu sebenarnya ada bagian ya. Pangkal apa? Ada pangkal lidah, ada ujung lidah, ada badan lidah, ada samping kanan, samping kiri, ada pangkal yang di pojok di pangkal. Nah, oh iya sebelumnya saya bilang belum itu ya. Oke, coba Bang, ini dua sisi lidah ya, sisi kanan kiri itu menyentuh geraham atau milih salah satunya. Coba Mas Ilham. Do. Ya. Walau dolin. Do, bener nggak? Do. Sebenarnya pipinya agak nembung dikit ya. Do. Walau Terasa ada do. pop off gitu. Pop. Iya, walau agak. Iya. Walau do. Ya, kalau Walau walad nanti ke huruf dal. Walau karena kan kita menutup udara keluar ya. Walad dal itu dia nggak menutup karena walad walaupun disebut kayak gini. Walad dol, nah itu salah. Walau terasa lidahnya kanan kiri menyentuh geraham. Tapi maksudnya ada kayak tadi ada yang ngerasa kayak gembung di pipi juga itu benar atau gimana? Iya, memang begitu. Walau do. Kalau walad itu kan walaupun akan tapi dia itu belum sifatnya nggak ketemu, lebih kedal. Oke. Alhamdulillah. Mas Anton. Ya Mas. Do. Walau dolin. Oke. Ya. Ya, Bin. Oke, sini. Sabina siap-siap buat ngajian ya. Bilang sama kakak juga. Ayo situ sama kakak. Makasih kakak Bina. Bangunin kakak Sofi ya, Bin. Oke. Selanjutnya sampai Mas Neil. Yes. Ya, 10 menit lagi kita selesai nih. Do. Gitu. Iya. Do. Iya. Do. Coba try walau dolin. Walat do. Ulang. Walat do.
Oke. Masih kurang tebel kayaknya maksudnya. Oh gitu. Walau do Walau dolin. Oke. Tadi ngerasa nggak itu apa lidahnya kanan kirinya nyentuh? Ngerasa. Kayak Ngerasa. kan yang terakhir kayak mungkin lebih ditekankan gitu. Oke. Kalau nggak terasa coba digigit Mas Nel. Kalau terasa sakit baru. Ya, lidah terus sendiri. ini apa? Kang Kasep. Halo. Suaranya. Hai, bye-bye. Hai. Gitu. Baru bangun tidur. Walau dolin. Faisal mana itu ya videonya? Harus ya? Walau dolin. Walau Dolin. di do-nya itu kan dia bertasdid ya. Walau do Walau dolin. gini nih. Tuh. Itu Mas Faisal. Walau do Walau agak sedikit mencucu dia bukan ya. Nah, walau do walau dolin. Walau dolin. Oke. Nah, lidahnya ini nggak ketemu Bang Faisal? Ya. Lidahnya ke kanan kiri ini terasa nggak? Kanan kiri. Oke. Walau Ya. walau dolin. Iya, alhamdulillah. Mas, yang belum sampai tadi? Bang Helmi. Bang Helmi, Yuk, Mas. siap. Siap. Iya. Iya. Walau dolin. Bo. Iya. Mas Muhammad, ada bekas mie Mas di bibirnya kanan belakangan Mas. Bukan ikan teri itu. Siapa lagi? Yang belum siapa nih? Udah semua ya? Udah semua. Oke, alhamdulillah. Ya semua, alhamdulillah. Ya, mungkin itu dulu ya. Ya, saya sedikit dari yang lainnya, insya Allah bisa praktek di rumah. Kita panasin lah. Dalam. Maaf pelan-pelan ya, ini soalnya memang harus pelan-pelan. Yang ini ya, insya Allah. Kalau yang sifatnya belum. Pelan-pelan aja susah Mas. Pelan-pelan aja susah. Iya. Yuk. Oke, Selesai kita sarapan. istighfar 3 kali, insya Allah. Nah, minggu depan saya libur ya, Coba. karena pengajian She died in the Holocaust. kita mau ke Oregon, kita driving ke Oregon. Jadi minggu depan mungkin libur, Mas Anan. Oke, insya Allah. There's literally nothing else on my agenda. Berapa lama nyetir ke Oregon? 3 jam ya? 3 jam. Tuh. Ya, karena ada kehabisan kan, Imam Ihsan mau datang. Imam mau datang, jadi undang Imam Ihsan. Well, I have to clean up her oven. Kemudian tinggal Rukiah Demit di Colorado juga dong, Mas. apa? Rukiah Demit di Colorado juga. Demit-demitnya. Demit. Di Golden yang banyak demit. Itu mah cincinnya Mas Anton juga kabur itu. Oke, sama-sama kita beristighfar 3 kali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Insyaallah
minggu depan libur, nanti kita lanjut setelahnya. Sip trip ya Mas. Ya, insya Allah. Nanti mungkin udah bisa live streaming, jadi bisa